Pak Tohir kenapa? Lah, saya ini mau manggung. Siapa datang ke rumah saya ini DP-in. Astagfirullahaladzim Pak Haji, anak saya udah meninggal. Kamu gimana kamu? Dia nge-DP-in ke rumah emak, tapi sebetulnya dia udah meninggal. Dia udah nggak ada. Udah nggak ada. Datang orang itu. Oh itu yang datang. Tapi datang dia mah. Nggak salah orang. Kagak, ya lah lo. Ya Allah. Jadi banyak habis pengalaman yang diundang sama makhluk gaib berarti ya. Gaib yang udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Salim. Jumpa di program Korelasi Komedi Religi dan Motivasi. Semoga program ini menjadi tontonan yang menghibur, karena tentunya kita akan mengajak pemirsa semuanya yang menyaksikan program ini untuk sama-sama bisa tertawa dan juga bahagia. Nah, dan pastinya kita akan ajak semua pemirsa untuk mendengar kisah-kisah menarik ya, yang sangat inspiratif dari bintang tamu kita yang insya Allah akan kita hadirkan. Dan kali ini bintang tamu kita ini seorang ibu yang luar biasa. Beliau ini seniman Betawi. Pasti kalau udah lihat wajahnya kenal sama beliau, dan apalagi kalau udah dengar suaranya, dan tentunya kita pasti teringat sebuah sinetron yang sangat melegenda dan sinetron terbaik sepanjang masa. Lu kok hati-hati, anak di Sarah berusaha tuh Nap. Dia pengen ngancurin rumah tangga lu sama si Dul. Udah masuk dalam. Udah Ceng, kalau gitu ayo pulang dulu. Nak, abang permisi. Sak nangis. Susah patut sama orang tuamu. Bilangin banget, suruh kaya susah banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini manggilnya empok, emak, apa? Yang enak-enak aja, manggil emak. Emak, Haji sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya Allah, terima kasih banget Mak, udah bisa hadir kemari. Mak kan seniman Betawi ya Mak ya? Iya. Proses perjalanannya seperti apa tuh Mak? Dari kapan Mak tuh menggeluti dunia seniman ataupun lenong, topeng, atau gambar kromong Mak? Bisa dijelasin Mak? Jadi emak senimannya gambang kromong, lenong, tanjidor. Nah, jadi semuanya itu yang menjalani karena turunannya seniman. oh jadi kakek neneknya udah Kakeknya memang jadi pemain lenong. Oh, dari tahun berapa tuh Mak kakek? Kakek emas berarti kakek-kakek berarti ya dulu ya? Iya, kalau gitu mah ya namanya entong. Jadi perjalanan mama habis panjang. Kalau diceritain bisa 2 hari 2 malam belum habis. Iya, berantah ketagihan nonton. Iya. Jadi tahun berapa tuh Mak mulai serius di Kalau dunia bapak, lenong? mama, kok nggak tahu tahun berapa dimulai mas. Iya. Kalau emak dari selama mainnya dari masih kecil mau udah ikut main lenong. Umur Dari umur sekolah kelas 2 SD mau udah ikut-ikut tuh main lenong. 2 SD. Kelas 2 SD Itu langsung dapat peran apa baru ngikut-ngikut doang? Baru ikut doang tuh. Baru ikut doang? Oh, ngikut ngkong dah tuh ya? Ikut babak. Oh, ngikut apa? Kalau mau gajian memang musiknya tanjidor dia. Oh, fokus di tanjidornya. Ikut babak di Kalau lenong babak. Oh, jadi kalau gambang kan lebih ke alat musiknya ya Mak ya? Iya. Gimana sih Mak? Bisa diceritakan nggak kalau gambang tuh ya? Bedanya lenong sama gambang, kalau gambang ngomong itu nyanyi. Nyanyi. Kalau yang panggil lenong pakai cerita. Oh, lenong pakai cerita. Makanya ada dua tuh, ada 2 versi. Iya. Ada lenong dinas, ada lenong preman. Oh, kalau Dinas yang pakai raja-raja. Penampilannya ya. Dragon sawah. Oh, gitu. oke. Kalau Kalau satu lagi? preman itu yang misalnya segitu, gampang. Oh, Jawara. Jawara. Preman. Itu yang ngebedainnya ya. Kalau setahu saya kalau gambang tuh roti. Itu mah gambang, itu dulu, itu gambang roti ya. Yang ada jerawat itu kalau kita makan roti ada jerawat. Benar emang itu roti gambang namanya. Ada. Nah, ini Mak nih, lanjut nih Mak ya. Mak kan kita tahu juga nih, Mak ini adalah istri dari tokoh Betawi yang luar biasa, Babe Haji Nasir. Tuan debur yang mana? Yang kecil tinggi itu? Iya bang, benar yang itu. Kalau bisa gua lalap dia. Sebetulnya apa sih beda lenong dengan topeng itu? Lenong Betawi sama topeng Betawi apa bedanya? Kalau lenong Betawi, Ah, memang udah
beda sama topeng. Beda ya? Beda, satu musiknya kalau dua kalau lenong, Hah? sampainya angkat selamat penghormatan. Heeh. Kalau topeng ada tariannya. Satu kedua kalinya topeng kan itu pakai kedok sebetulnya. Iya. Ini berhubung orang Betawi udah rada jelek-jelek kan nggak pakai kedok. Ada cerita menahan nggak tuh Mak saat mendampingi beliau gitu dari pertama jumpa sampai benar-benar Bapak Babe udah nggak ada? Kalau sama Pak Haji Nasir, emak ininya dia memang walaupun dia seniman, ibadahnya alhamdulillah Hafiz. Jadi dia mah Pak Haji Nasir biarpun dia pemain lenong Hafiz, orang yang ditipu mau pergi haji nggak jadi dia bisa urusin sampai berangkat. Bantu orang yang gagal mau berangkat tapi Dibantuin sama dia. Contohnya emak pernah bawa waktu emak kalau 91-nya karena mau pergi haji baru, emak ngajak namanya Pak Haji Bingki, orang Rawaren, Bekasi. Oh Bekasi. Kan ada makan pahlawan tuh, rumahnya masuk ke dalam. Dia mau pergi haji nggak jadi, dua kali pergi haji nggak jadi, sampai udah pertemuan nggak jadi juga berangkat ditipu sama orang. Diajak Pak Haji Nasir, mana sini, daftarin DKI, nggak di Bekasi nggak berangkat ke DKI. Pada waktu itu Bapak Haji Nasir deket sama Pak Hamid dan Sekjen Bapak Menteri Agama, dulu pas Pak Hamidan namanya, Pak ingat banget. Diurus tuh ya? Diurus sama dia, berangkat bareng mama yang bawa, satu kloter sama mama. Jadi akhirnya berangkat juga. Berangkat juga. Melalui wasilah. Bantu wasilah dari Pak Haji Nasir. Banyak Banyak yang sosial ditolong. banget tuh orangnya, Pak. Sekarang. Maksudnya dia orangnya baik banget gitu ya. Nah itu yang lain. nggak bisa lupa Pak Haji Nasir itu. Berarti walaupun dia pemain lenong, banyak bantu-bantu buat kerohanian, kejasmaniannya, bantu-bantu buat orang ibadah haji gampang banget. Itu bisa diurusinnya, bisa berangkat. Yang berangkat lagi orang Cisalak, masih keluarga Mama yang di Endon. Itu apa tuh? Dia- Permasalahannya? Dia Haji juga ketipu juga, mau pergi haji juga, ketipu juga. Terus dibawa lagi. Dibawa lagi, dia urusan Pak Haji Nasir berangkat. Makanya jadi ma jadi terasa aja nih harus ngomongin Pak Haji Nasir ya. Ngurusin Pak Haji Nasir di rumah sakit, dia sakit dibawa ke rumah sakit Carlos. Emang nggak megang duit habis, nggak megang duit. Itu sakit apa waktu itu? Ya itu orang Betawi penyakitnya cuma bengek, ruang asma. Oh, jadi Jadi pakai dibawa dokter, tuh. nah dokternya dokter Pradono, penyakit dalam, adanya di Sitaroles, mau masukin di Sitaroles. Dulu mah kan belum ada BPJS. Iya benar. Kan dulu kan rumah sakit sebelum kita masuk bayar uang muka dulu. Iya benar-benar. Jadi itu benar-benar emak dalam keadaan, ya duitnya juga lagi gak ini ya. Lagi. Tapi tetap karena memang harus diobatin. Harus diobatin, mau masukin ke rumah sakit. Tapi namanya kan itu rezeki nggak tahu dari mana. Ada aja waktu mau bayar. Masya Allah. Ini udah bayar ukuran 1 minggu. Begitu 1 minggu dia diingetin dia sama kasir. Berarti, oh iya ntar ya. Begitu di rumah mau sholat, itu ada aja bis. Malah kalau diajak main ngomong ulang tahun rumah sakit Islam, bikin Pondokopi. Ulang tahun dia tuh, dapat nggak sakit. Gak mau ngomong ngisi 2 hari 2 malam tuh di Bogor. Sama di Bogor. Kontrak kerja sama itu. Buat nutupin dari rumah sakit. Ada aja jalannya, heran gitu kan. Oh, jadi pas lagi di rumah sakit ketika harus ada pembayaran, ada aja kerjaan. Ada aja kerjaan. Ada aja yang bawain duit. Ada aja yang bawain duit. Karena memang Pak Haji sendiri punya apa ya istilahnya hubungan baik kepada orang lain. Pada orang lain itu habis, makanya mak pesan itu. Haji Nasir itu nolongin orang pergi haji bukannya banyak. Semua Bukannya sedikit, nolongin. Mak. Bukannya sedikit, Bukan tapi sedikit. banyak. Orang mah aja berangkat tahun 91 udah pemberangkatan kloter kedua masih diurusi bisa berangkat. Masya Allah. 95 kan zaman pas Solido. Mau pengen berangkat. 95 Iya, diurusin. Pak Hijau tuh ya. Masih zaman pas Solido masih berangkat nggak bisa diurusi. Masih bisa. Masih bisa diurusi. Masya Allah. Mbak Bella kalau punya laki yang begitu mah kagak ganti berangkat. Nah Ini itu. yang dibilang khairun nas anfa'uhum Nah. linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia bermanfaat. Akhirnya karena kebermanfaatannya ketika dia dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan sakit, akhirnya kebermanfaatan itu intinya ada orang-orang yang selalu senantiasa mau menolong dan mau bantu, dan itu sebetulnya Allah yang mengirim. Itu. Luar biasa. Mama pih mana Awal Haji Nasir main pernah juga dikagak dibayar sama beras, pernah juga ngalamin. Jadi mak dibayar pakai beras. Tapi belum dari sebenarnya belum pernah kan?
Mau lenong kan dibayar sama beras. Lenong apa bayar jaket? Nah itu, kalau bisa kata gitu. Oh. Pas mama alami. Berapa liter? 3,5 liter apa 3 kilogram? Kalau banyak lenong Ya kali banyak. gitu, sama kayak zakat fitrah 3 kilo. Dibayar pernah, habis tahu. Kita nungguin begitu juga. Oh. Tukang amplop sampai siang belum juga dibayar. Oh. Akhirnya nyerat lah rumah. Akhirnya? Akhirnya pagi ini duitnya cuma segini. Gimana? Kalau saya beli beras kan dulu orang kondangan kamu pakai beras. Iya. Jadi berasnya yang dari kondangan orang-orang dikumpulin. Dikumpulin, buat bayar lenong. Pernah mama Nah jalan. itu Ngalami. gimana bawanya kan berat pas itu berapa inian tuh kilo? Kalau nggak salah mah itu 3 karung lah dikasih sama tuan. Pernah mengalami juga, dibagi-bagi nyampe di rumah. Enak dong pulang dari sana dagang beras. Kan namanya udah dikumpulin Ya cuma kan. kali dah namanya pemimpin lo banyak kan dikit kali. Anak buah bagian 3 liter, mama 10 liter. Gitu. Oh iya. Kalau itu nggak bohong, udah benar kalau Oh, gitu mah. dibikin mak semua. Pernah juga, mungkin aku udah ngerasain manggung dibayar sama beras. Udah enggak mah. Zamannya udah mewah Udah sekali. beda, pakai kiris saya mama. Jadi selesai manggung, kasih unjuk, barcode, aja dulu. Iya, zaman sekarang mah. Yang cuma dulu. Gua juga belum Mama kan- bisa makanya tuh gini. Kadang berpede, nggak gimana motonya segitu. Wah, iya, itu mah pengalaman emak tuh. Tapi dan yang buat emak kalau diingat-ingat bagi nasib itu jadi seniman, ibadahnya banyak, Allah kasih jalannya kalau lagi susah. Jadi berjuang jadi seniman juga jauh, kadang-kadang mandi enak aja. Mama main lenong bisa yang majalah ini. Orang-orang mah nggak pernah ngalamin main lenong naik roda sapi. Ngalamin. Roda sapinya udah yang masih pakai kayu, Nah iya, pakai kayu. bukan yang karet kan? Sekarang masih Enggak. kayu. Iya, roda sapi. Berarti mak tua banget. Nah kalau dari masih kecil mah kalau kami sekarang udah tua juga kan. Jadi mah saya mau jalan kaki ngerasain ya, kalau udah sapi ngerasain. Dulu Cibubur yang sekarang disebutnya Arumina masih kebun karet itu dulu. Oh iya, Arulina. Mama kalau mau main di Cibinong dia naik roda sapi, tenang mama. Oh, itu apa namanya? Siang punya roda sapinya siapa itu? Nah. Orang situ atau memang sengaja Udah. dulu ada transportasinya memang itu? Dulu bapak emak kalau kata zaman sekarang mah Betawinya ya orang elit bilang konglomerat ya. Oh, mak levelnya di middle up lah ya. Dulu mama, bapak mas bener dia seniman, tapi dia punya usaha pabrik batu bata merah. Oh, Lio ya? Lio. Jadi nggalin tanah, Bikin Lio, terus di punya Lio, bentuk. Bapak Haji Tohir itu punya 3 Lio, habis punya pembantu yang bantuin Bapak Haji, orang Sukamandi, bisa 150 orang yang ikut kerja sama Bapak. wangi terus dong suka mandi. Air, Ya maksudnya. nama Oh, kampung. nama kampung suka mandi ya, tapi belum tentu juga tuh orang suka mandi juga ya daerah. Jadi bapak Itu mama ada bantuannya itu, walaupun dia seniman, dia pengusaha, punya Lio. punya Lio. Masya Allah, itu di daerah mana? Makanya setahu saya kalau Lio tuh mungkin agak-agak ke daerah, misalnya kayak Bogor atau yang agak jauh dari Jakarta lah ya. Kan mama emang asli orang Betawi, mama. Nggak Jadi- jauh-jauh kampung mah itu Kampung yang mana? sekarang jadi taman mini. Ceger. Ceger. Oh di situ. Kan taman mini itu berapa kampung yang ngambil? Ceger, Bambu Hapus, Robino. Oh. Itu berapa kampung itu taman mini? Nah itu bapak emak rumahnya dulu taman mini. Oh. Itu dari sekarang yang ada di Kiong Mas sampai dulu mah ada Snowbay. Sekarang udah diganti, bukan Snowbay lagi, udah jadi apa tuh sekarang udah dirapin. Itu tanah Baba itu dulu habis. Oh. Tugu kan itu ada taman mini ada tugu. Mm-mm. Pas itu tugu itu tanah bapak emak. Mm-mm. Itu dulu yang pas tugu itu namanya bukannya rawa, kobakan. Kobakan mah tempat Kobakan. mandi kebo. Tapi itu namanya tempat sebuah ngomong Iya. Yang namanya kobakan itu yang airnya nggak pernah kering. Nggak pernah Jadi kering. dia ada itu dulu itu pas tugu taman mini. Oh, jadi itu sebetulnya emak yang punya taman mini Iya ya? dulu mama yang punya taman mini. Sekarang aja kalau kagak punya tiket kagak boleh masuk. Dulu Pak ngebak situ-situ. Oh, iya. Jadi ingat kalau cerita kayak begitu, jadi ingat cerita Sidul dong. Iya. Yang punya Senayan. Wah iya. Sampai dia jarah ke dalam. Jarah situ bawa rantang terus nggak di lapangan. Itu dulu Mak. Tapi Pak, Jadi Mak di samping seniman, bapak Mak dulu yang pengusaha lah ya, pengusaha Lio, batu bata. Alhamdulillah. tuh. Masih tuh, Mak? Mak di situ. Enggak, maksudnya masih usaha bata itu atau Oh udah turun, enggak sekarang udah Udah ganti. nggak ada. Bapaknya kan udah meninggal.
Iya, iya, iya. Jadi perjuangan Mama mau ikut main gambang kromong bukan cuma di berbaba doang habis. Mama pernah ngikut gambang kromong di Irama Persatuan. Pimpinan Tung Jin Sui orang Cina. Adanya di daerah Pecah Kulit. Nah, itu orang-orang Chinese. Iya. Oh. Dulu mah kalau mau main gambang ke Pecah Kulit, Mama jalan kaki tuh dari rumah Mama ke gudang air. Sampai pecah kulit. Itu mah pecah-pecah namanya. Iya, maksudnya kali perjalanan jauh. Ke Pecah Kulit itu nama daerah. kampung, nama daerah. Pecah kulit. Nah, itu ada di Pecah Kulit. Itu emak jalan. Naik oplet. Naik oplet Emak jalan sampai dari gudang air. Ceger ke gudang air. Gudang air jalan itu kaki. Kramat Jati ya dari situ ya. Gudang air. Itu depan pasar induk. Iya, tuh. pasar induk. Nah, situ Kramat Mak. Jati kan? Iya, dulu dari rumah Mama tuh dari Taman Mini jalan kaki ke situ. Kalau kita mau naik ke Oh, iya. oplet ke Kampung Melayu ke Senen sih itu jalan Wah, kaki. 3-4 kiloan tuh Mak. Wah, Lima. juga Jauh pinus. ya? Oh, pantas pecah kulit. Bagus. Pecah Kulit Ya. melowek bukan. Itu daerah. Dari situ baru naik oplet. Naik oplet. Oh. Nah, begitu ke Pecah Kulit. Iya. Pokoknya ingat Taman di masih kecil, kalau yang di Gunung Sari kan ada tuh kantor apa dah tuh, yang ada obornya, yang obor nggak mati-mati. Di daerah Gunung Sari tuh. Kayak mati gitu ya, kayak apa tuh pokoknya daerah. Pokoknya kalau di daerah situ, nyampe di situ oplet, kata Mak, wah udah dekat dari Pecah Kulit. Oh. Jadi perjuangan jauh habis masuk. Nah, berarti kan perjalanan panjang juga tuh Maya di dunia. Dulu waktu main kesenian, gambang ya. from Pecah Kulit, kalau sekarang pelawak. Heeh. Karena mau ada Bang Haji Mali, ada di Bolot. Nah dulu mah ada Suhaimi Kampret, Ajen Botak pelawaknya. Namanya siapa sih? Suhaimi Kampret, Ajen Botak. Itu Ada- pelawak tuh dulu. Ada yang bagusan lagi nggak Yang namanya? sampai segitu doang, masa nama. Jadi banyak bikin tumpeng kalau udah medianya. Gitu Kan itu sih. pakai nama kampret segala itu. Serius, pelawak tuh Terus, rame Mak? banget. Panjang perjalanan Mak ya Panjang, pokoknya ya. iya. Tapi ada kisah menarik nggak Mak dari cerita Mak semenjak jadi pemain renong ya, diajak sama Baba gitu kan. Nah, ada nggak cerita-cerita unik nih Mak yang Mak apa namanya ngerasa ini cerita kayaknya wah sampai sekarang keinget banget. Gimana tuh Mak? Yang sekarang cerita masih ingat mah habis perjalanan emak. Emak pernah main renong dihubungin sama anaknya Pak Haji orang Rengas Dengklok. Rengas Dengklok? Rengas dulu daerah Kerawang, Rengas Kalau Dengklok. Bekasi sono ya. Dia pokoknya daerah sono. Nah itu ada yang datang ke rumah emak, ke rumah Bapak Haji Thohir, nyari lenong. Heeh. Pokoknya satu grup Diminta tuh ya. diminta. Memang pada waktu dia kawin, emak yang nganggung tuh di Rengas Dengklok, Waktu anak nikah. Pak Haji itu. Dia yang nyari ke situ. Yang main inget nih ya, yang main yang nggak lupa. Nggak tahunya Apis yang nyari lenong itu pas gitu main datang ke rumahnya kan cuma 2 minggu dia. Padi 2 minggu besok main dipanjerin Apis, Panjer 2 minggu sebelum hari H datang dipanjerin, nanggalin. nanggalin. Kita yakin dong namanya dipanjerin. Iya, betul. Kan dulu pemain kalau kagak dipanjerin kagak datang. Iya benar. Kalau sekarang mah artis sekarang mah namanya DP. DP. Ini panjerin. Uang muka. Uang muka. Jadi Itu dibayarnya uang. langsung ditampol di muka. No, mukanya ditempong begitu. Ya maksudnya tanda jadi. Tanda jadi. Keseriusan lah ya. Yang nggak bisa lupa. Nggak tahu Apis yang nyari lenong itu orangnya udah mati. Ah. Jadi yang datang ke Yang datang ke rumah orang tua emak udah meninggal orangnya. pas kagak Mak ada. datang ternyata udah nggak ada. Udah nggak Udah ada. nggak adanya sebelum order, sebelum ngasih DP atau sesudah Mak DP. Nama nggak ngerti dia begitu mah datang pokoknya pas dia habis 40 hari. Lah berarti udah lewat, udah ini dong. Rombongan datang juga kaget nih. Loh, kok Pak Haji rumahnya ke depannya nggak ada tenda? Kan kalau di rumah pelampang. Pelampang ya, taruh. Oh nggak ada pelampangnya. Heeh. Tapi dia datang segrup. Heeh. Begitu santai yang Pak Hajinya. Masih kenal tuh Pak Haji Thohir, kenapa? Lah, saya ini mau manggung. Si Ahmad datang ke rumah saya ini DP-in. Astagfirullahaladzim Pak Haji, anak saya udah meninggal. Sampai begitu mengalami nggak habis. Makanya nggak lupa Jadi itu. dia nge-DP-in DP-in. ke rumah Ke rumah emak, emak. tapi sebetulnya Dia udah meninggal. dia udah nggak ada. Udah Tapi nggak ada. datang orang itu. Orang itu yang datang. Udah 40 hari, berarti kalau hitungan 2 minggu tuh 14 hari. Berarti sekitar 40 hari. Habis 25 harian sebelumnya udah meninggal dong ya? udah meninggal. Pokoknya dia habis Tapi 40 datang hari. dia Mak. Nggak salah orang. Kagak, ya iyalah Allah. Bapak itu kan emang ibarat tanah itu relasi sekarang mah. Dulu emang udah langganan melenong. Penggemar bener itu jalan dari Rengas Dengklok. Itu pas datang ke sana terus Mak cerita sama keluarganya kalau yang datang tuh adalah orang yang ngundang dan udah nggak ada. Itu nggak kaget atau gimana tuh? Ya Allah kalau kata sekarang penyakit jantung ya. Tapi kan pemain seniman mah dulu orang Betawi penyakitnya bukan jantung, Apa? bengek. Cuma kaget doang, nggak cuma gini-gini doang. Iya, Nggak obat yang kaget. itu ya, anak curut ya. Dulu. Pada kaget tuh pengalaman emak. Ya Allah. Jadi ya. banyak habis pengalaman emak yang Diundang sama makhluk gaib berarti yang ya. gaib yang undang. Makhluk asli.
Astral ya, apa namanya kalau astral? Serem kan? Itu Itu yang nggak lupa lagi. Ada lagi yang nggak lupa lagi, Apis tahu? ada. Ada lagi. Mam main Lenong mainnya di Jasinga di Rokobor. Ya singa wah lebih yang terus itu ya. Iya. Cibudak lewat terus. Main gak mau ngomong. Sebelum Lenong main kalem, gak mau ngomong udah nyanyi main. Begitu selesai gak mau ngomong, kan dulu kalau Lenong main hampir menjelang subuh baru habis Betul. di rumah. Gitu kok nggak dibayar nih, nggak datang nih pengantin ngantennya Iya. nggak datang ditungguin sampai udah siap nggak datang juga habis. Begitu dia datang, Pak maafin saya nggak ada duit, gimana Bapak kalau saya bayar sama motor? Nah daripada kita duit kagak Kagak nah biar punya alasan ke anak gue nih Bapak, ya ambil motor dipegang itu ya. ada bisa naik motor nggak bisa dibawa tuh sama anak gue. Habis nggak tahu dia jadi emang 2 minggu kata saya tebus Motornya. nggak tahunya habis tuh motor boleh nyolong. Jadi motor curian, curanmor. Iya boleh nyolong. Mana bang? Gimana sih? Maling namanya kartel namanya itu maling. Iya saya kata orang. Jadi dia buat bayar Lenong emak, dia pakai motor. pakai motor. Bukan motor dia. Bukan motor dia, motornya boleh nyolong. Tuh dia kagak lupa. Terus ketahuan boleh nyolong dari mana? Ceritanya motor di rumah daripada nganggur dipakai sama abang emak. Abang emak dulu masih ada abang Ipa tuh kerja di pegawai kelurahan. Dibawa ke kelurahan Ciracas dipakai ngantor. Dikenalin rupanya sama keluarga itu yang motor lagi cari-cari. Oh, jadi di ini ya langsung diambil sama pemilik motor aslinya. Nah, terus abang Ipan Manda diajak rumah dokter Iya. pribadi, diurusin. Ini motor saya pagi, emang saya dicari-cari, motor saya hilang. Masya Allah. Jadi ceritain, saya ini bayaran Lenong dari si kartel. Nah Tapi terus dia janji nih 2 minggu katanya dia mau tebus, dia mau ambil. itu benar-benar emang nggak tahu sama sekali tuh ya. Kagak tahu. Berarti Apis. bayaran mah dari duit curanmor ya? Iya. Dari duit nyolong motor ya? Motor. Satu motor enggak? 5? Satu. Alhamdulillahnya begitu 2 minggu dia dapatin jadi dia datang. Oh. Begitu dia datang, untung nih abang mak pinter. Dia lari ke dulu mah Budrek kan Budrek. Komisi Komseko ke situ. Nih, yang menebus motor udah datang. Dijebak gitu. Dijebak. Begitu dia datang sempat mau lari itu dia habis. Lari itu si kartel. Sempat lari ketembak kakinya. Dia kalau nggak tembak pun Nggak apa bisa lepas ya? lepas kali ya. Nah itu ngalamin juga tuh main Lenong dibayar pakai motor boleh mau nyolong. Aduh. Oh, ini pengalaman panjang. Pengalaman Nah, terus panjang. Mak, sekarang kan kita tahu Mak nih proses perjalanan senimannya lumayan panjang. Terus bisa jadi salah satu pemain di Dul itu gimana ceritanya Mak? Bingung kan? Kenalnya dari siapa nih? Apa langsung kenal dengan Bang Dulnya atau kenal dengan siapa? Siapa sih dulu orang yang nggak kenal Rano Karno? Pasti Bang ganteng banget, idola di masa-masa itu. Dulu kan Pak Dinasir, Bapak Dinasir tuh sering main di TPRI. Iya. Pokoknya dulu program TPRI ditaitin Lenong. Ada tawanan main di TPRI. 3 judul tuh habis. Iya. Judulnya Tukang Daun, Tukang Tape, tuh main di situ. Sama Nikah Ngirim ada 3 judul. Bintang tamunya Bang Andi Rano. Oh, di situ. Di situ Kenal ya. sebenarnya Bang Andi Rano. Emang ganteng banget Mak ya. Bola. Karena Mas itu idola banget. Mama Ya beda tipis lah sama saya. Oh aja. mau jeda daripada hancur. Iya. Jadi nggak mirip dong ah. Sama Rano jauh dong ya. Habis kayaknya banyakan habis dikit. Contoh. Banyak hal. Dari mulai ketemu Mulai deh ya. ketemunya situ. Begitu sukses TPRI, Bang Rano rupanya punya kerjaan tuh. Pokoknya nggak tahu apa dia bikin naskah-bikinan. Nah itu syuting tuh. Jadi emaknya Jenab. Jadi mana dia, jadi nggak pakai dipilih-pilih. Oh. Tadi Bang Rano juga lihat kali, kan muka mah mirip sama Jenab. Iya. Tipis deh ya. Iya. Jadi nggak suka nyolong itu. Enggak, tapi emang ada jalannya juga. Mungkin itu jalannya dari Allah. Itu emang karakternya dibikin kayak gitu Mak, nyinyir mulu apa gimana emang Mak dapat banget di situ. Emang karakternya udah gitu memang. Emang begitu Mas, kesehariannya begitu Mak. Nyinyir apa gitu kagak? Ya. Di sinetron itu kayaknya dapat banget. Dapat banget emang masih digampar sama orang di PRJ. Iya. Saking bencinya tuh orang, anak mau dikawin sama si A, ya orang kagak demen. Udah gampar mah. Ya Allah, sama Katel bukan?
Atrem udah masuk. Oh, udah lewat. Udah lewat. Dipikir masih orang yang sama. Lahir, saking gregetannya. Saking gregetan karena karakter emak yang memang ngeselin ya. Jodohinnya sama malah si Ahok, apa sih, Pak? Ahok. Ahok. Kan maunya si Ahok pengennya. Ahok. Kita kan kagak mau. Maunya Mendul. Maunya Tapi mesti Dul dulu. lebih naksir ke Sarah ya waktu itu ya. Iya. Iya. Emak ada gregetan juga tuh dulu. Nah, Apa sih, Nak? Makanya emak bersyukur ada omelan emak yang diinget-ingetin sama penggemar. Nah, Jadi nomor, ngapain sih Rina? Lu milih Sidul? Sidul cuma punya oplet butut. Sampai sekarang kalau main Lenong, wah iya bukan main kalau mau main Linda katanya. Iya, Itu iya. buat inget-ingetan. boleh nggak diulang tuh adegan itu dikit? Tergantung dah. Kalau ininya gede ya bisa. Bisa jual kamera satu nggak? Ya coba itu. Mak dah ilah. Itu doang, Pi. Oh jadi tapi emang bener mak. Saya sampai kalau ketika melihat di scene-nya emak ya itu kalau menurut saya orang tuh kebawa suasana itu kan kesalnya, gedeknya gitu kan dan sangat menyayangkan juga kalau memang Jenab ke Ahong. Harusnya kita juga sebagai penonton, wah emang cocok banget sama Sidul begitu Gitu dan kan. memang mak sukses banget tuh mak. Tapi kan kalau orang Betawi mah nggak ada anaknya yang disuruh kawin sama orang susah. Pengennya punya mati orang yang tuh orang yang berhasil. Berhasil. Istilahnya kan dulu mah pandangan orang Betawi, wah ini kalau Cina kaya nih. Kalau orang Betawi dulu, Iya. siapa sih punya mantu pengen orang susah? Betul. Jadi mah gitu. Nah, ngapain sih lu nyari Sidul? Gua nyuruh lu biar jadi orang kaya. Kalau lu punya laki orang miskin, udah gua susah. Punya bapak melarat, yang kaya siapa tuh yang numpang di mana? Nah Itu orang Betawi. Padahal mah cuman di adegan di ya. adegan doang. Di Iya. hati mah ya tergantung Allah jodoh mah. Tapi di lokasi syuting menurut Makan udah kayak keluarga banget gitu ya. Sampai sekarang gimana Mak? Alhamdulillah Hubungan komunikasinya dengan komunikasi semua keluarga pemain. Dul sampai sekarang masih berjalan lancar. Ya. Kita tetap silaturahim. Apapun yang terjadi tetap silaturahim. Baik, dan saya sebagai penikmat sinetron Sidul ya, dan saya juga sebagai player juga di berbagai sinetron. Buat saya Sidul ini sinetron terbaik sepanjang masa sampai saat ini, sepanjang saya tahu sinetron dan lain sebagainya, sejauh yang saya tahu dan sampai saat ini menurut saya Sidul memang sinetron terbaik sepanjang Alhamdulillah ya kita. Ya, Itu dan pas semua. Soalnya Ya. sampai 7 kali 6 kali diulang tetap Baik. itu ada banyak, penontonnya juga banyak. dan natural banget Pak. Lalu Jadi pemain juga bersyukur. betul. Jadi mah juga jadi tawaran Lenong tambah banyak. Betul. Jadi Wah, kalau ketemu main Lenong, wah, gua ditolak. Tapi saya benci banget sama gua ditolak, itu orangnya cakep. Tuh. itu kata siapa itu? Asal Dari orang lain yang ngomong. banget ya, habis Iya. dia. Tapi Mak, alhamdulillah ya, saya senang kedatangan Mak. Nah, Mak pernah nggak punya kejadian apa namanya ya, saya singkat di penghujung ini ada nggak Mak pengalaman pahit yang menurut Mak, wah terpuruk banget dan akhirnya bisa bangkit seperti ini atau proses perjalanan main dulu yang merasakan memang nggak enak tapi sekarang bisa seperti ini, apa tuh kira-kira Mak yang bisa di-sharing sama Nah, begini Pris, ini motivasi buat teman-teman juga. Kalau memang kita lagi ada di atas, jangan kita selalu stay, jangan sombong. Jangan merasa, gue lagi enak nih, sama teman-teman lupa. Jangan. Nah, ya betul-betul. Jadi ketika kita lagi Lagi di populer, atas, lagi tenar, lagi sukses, lagi banyak duit, intinya jangan sombong. jangan sombong. Gitu aja. Sama satu ingat Mak, kalau kita jadi seniman, agama apa aja bagus agama. Mau Kristen, mau Protestan, semuanya bagus. Yang nggak bagus hanya manusia akhlaknya. Oke. Makanya pesan Mak, walaupun kita seniman, apapun kerjaan kita, ingat, sholati imadudin, sholat yang agama. Insya Allah kalau kita 5 waktu kita jalanin, ibadah kita jalanin, ibarat jatuh mah nggak bakal ngegeripak, nggak bakal terjunnya jatuhnya nyungsep, pasti miring-miring doang. Itu buat pegangan Mak. Iya, nggak nyampe Nggak jungkang ya. nyampe. Cuman pesan sama Mak lagi, kalau ada memang teman sekarang lagi nggak jalan, udah jangan putus asa. Semangat kita berdoa. Apapun caranya, jalan apa, ini nggak masuk ke sini, nggak masuk ke sini. Betul. Pokoknya jangan punya hati putus asa. Kalau putus asa dosa itu. Jadi banyak jalan menuju Roma. Banyak jalan menuju Roma. Nah, cuma
Roma ini kan Roma ini kan sekarang lagi udah punya di Roma itu program juga bisikan Roma. bisikan Roma itu kan ada habis Roma lagi ngomong bener banget. Ya maksudnya jangan banyak jalan menuju Roma, kita bisa dari jalur mana aja, yang penting kita bisa jadi sukses. Jangan putus asa. Oke. Nah intinya kalau kita lagi di atas, jangan selalu kita mendongak aja, kita nongak ke bawah. Ya. Kalau kita lagi di bawah, jangan suka kita aduh ini bagaimana jalan kita, jangan kita berdoa. Bagaimana jalan caranya? Kita nemuin teman. Soal itu teman itu obat habis. Jangan kata silaturahim sama teman itu nggak ada manfaatnya. Manfaatnya gede bersilaturahim sama teman. Bener. Pikiran terbuka. Bener. Teman saya rasa juga saya begitu. Saya ada teman saya yang syarat-syarat dia adalah obat buat saya karena memang dia kerja di apotik. Jadi Ya boleh jadi obat itu mah. kan saya butuh namanya teman saya jadi obat ya karena saya Itu tahu dia kerja di rohani apotik. jasmani kita kalau kita sering silaturahim insya Allah semuanya lumer. Lumer tuh maksudnya cair. Bukannya lilin dibakar lumer. Nah, Jadinya kita punya kesel apa dihibur sama teman jadi masuk jadi terbuka. jadi cool lagi, jadi asik Asik lagi. luar Gitu. biasa. Jadi saya tangkap mah intinya ketika jadi orang saat sukses saat di atas jangan sombong. Jangan sombong. Ketika di bawah jangan banyak ngeluh, Jangan banyak ngeluh. banyakin doa, Banyakin doa. terus Silaturahim silaturahmi jangan putus. jangan putus. Udah itu insya Allah pasti kita jalan lagi. Luar biasa. Semua bersyukur. Jadi seniman lenong biar kata mani kan kalau orang dulu mah dulu mah pernah putus asa sih Adis, putus asanya ya emak pemain lenong punya dapetin laki pemain lenong juga boro-boro pergi haji ini mah buat makan juga istilahnya bawa kemis pernah putus asa gitu. Tapi alhamdulillah begitu jalannya dari Allah pergi haji alhamdulillah 91 pergi haji nunain haji pergi niat tahun 95 bisa berangkat lagi. bersyukur juga itu rezeki dari Allah kita nggak putus asa. Iya, berarti Mak tahun 91 pergi haji itu di usia berapa tuh Mak? Usia masih capek juga sih mak. Ya. Kalau sekarang aja udah mak, habis sebab mak berapa? 91, Mak kalau saya lihat sih ya maaf nih Mak, kayak masih 35-an. Yang bener. Anak Mak yang pertama itu. Ya coba itu, ampun ya, ngomongnya juga waktu pikirin Ya mulu. maksudnya kan saya menilai, Mak. Ya kalau Pokoknya saya mah masih lihat- muda aja, masih muda Ya, masih pokoknya, muda. Tapi karena makanya mah nggak mau bersyukur, Berarti- tadinya mah punya hati begitu. Buru-buru buat pergi haji, Iya. istilahnya buat makan juga main lenong mah buat mis. Tapi kena berdoa terus berdoa. Allah kabulin pergi haji. Berarti kalau dihitung mundur, usia Mak kalau saya pikir-pikir mungkin di saat itu usia 30-an kali ya 30-an, untuk Kak. pergi haji. Berarti Mak masih kalah sama Torik karena Torik 2 bulan udah berangkat haji. Ya juga rasanya. Ih, Besok cucu mah nggak bilang gitu lah. Lo kalau baru bunting, jangan bilang bunting pergi haji biar anak kita beranak di sono. jadi belum beranak Bang. Beranak langsung pergi haji. Jadi punya sifat syukur Hafiz. Alhamdulillah. Jadi kita dulu putus asa, buru-buru kita buat ibadah haji, Iya, kita betul. punya menenong makan rebok mis. Ah. Tapi karena jalan dari Allah kita berdoa, Allah kabulin bisa pergi haji. Nah di akhir Mak, harapan apa nih Mak? Buat seniman-seniman muda Mak, buat pemain-pemain sinetron muda, buat komedian, buat komika muda, dan tentunya buat tradisional ya, seniman tradisional muda. Apa yang Mak harapkan dari mereka Harapan semua? mah udah. Sekarang seniman apapun sekarang lagi berkembang. Kita jangan putus asa. Yang masih muda-muda, ayo kita belajar. Yang bisanya seni Betawi, Ya. silakan ada tempatnya. Yang mau kan sekarang udah seniman Nusantara udah di Jakarta udah penuh. Betul. Yang penting jangan putus asa. Semangat belajar mesti ada. Betul. Pokoknya kalau kita semangat ada, kemauan ada, pasti Allah ngasih jalannya. Pokoknya yang penting jangan lupa 5 waktu jalani. 5 waktu. Nanti sholat wajib Sholat ya. wajib. Terus ada lagi? Ada lagi pesan emak. Pesan. Kalau memang kita udah lagi jalan, tolong jangan lupa kita sapa teman-teman kita. Oke. Kayak Apis nih. Nah, Kan tadi Apis pernah mainan dua kan? benar. Nah dulu Nah, pernah awal lagi ini. satu judul pernah kita ya, yang Iya, film tong ya, satu judul. bener, kan Mak jadi emak saya. Nah iya ya benar. Hmm, Nah benar. sekarang nih Apis udah ngomong lagi jalan, ayo ajak teman-teman yang lain. Iya, benar. Insya Allah rezekinya jalan tuh. Amin ya Allah. Mau doain pokoknya, ayo teman-teman jangan putus asa, yang penting kita berdoa. Oke. Banyakin silaturahim, jangan putus silaturahim. Masya Allah. Luar Pokoknya biasa. cuma satu, sirik, pidik, dengki, jahidah, ilangin semua itu hati. Insya Allah hidup berjalan Masya lancar. Allah. Tepuk tangan dulu dong.
kita baru GR tadi mah, Iya. kita belum syuting beneran. Iya, itu Jadi baru nanti- bohongan ya? Baru bohongan. Nanti baru kita akan syuting benerannya setelah yang ini mah. Oh iya Jadi dah, kasih atur aja dah. Ah. Pokoknya mendoain biar semuanya jalan, biar emak istilahnya kebagian rezeki. Iya, Gitu, amin ya Bang. Allah ya Rabbal Alamin. Iya. Terima kasih Mak, terima kasih banyak Amin. udah bisa hadir di Sama. acara Hafiz Korelasi Komedi Religi Aduh. Motivasi. Biar berjalan lancar, Amin. biar penonton banyak, Amin. biar semuanya istilahnya yang lagi nganggur-nganggur dapat kerjaan dari Hafiz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih buat Maji Tona yang alhamdulillah sudah menginspirasi dengan quotes motivasinya buat kita semuanya. Intinya ketika kita lagi dalam keadaan di atas jangan sombong, ketika kita dalam keadaan di bawah jangan banyak ngeluh, banyakin doa, banyakin silaturahmi. Insya Allah hidup jadi berkah. Amin. Dan juga tentunya dalam keadaan susah jangan takut, masih banyak jalan menuju Dorong. Roma. Yang lagu yang mana, Mak? Hah? Lagu yang mana? Bukan yang Dudi Pret, bukan dia. Dudi Pret lagi. Dudi Pret. Sekarang udah bukan Dudi Pret, Bukan Dudi Dudi Pret, kan, Mas? online. Iya, kan, Mas. Iya, oke Mak, terima kasih. Dan mudah-mudahan ini jadi tayangan bermanfaat. Amin. Sekali lagi dari kita, sukses terus buat semua pemirsa. Amin. Sampai jumpa di Bintang Tahu berikutnya. Tetap di Korelasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maunya ke surga, gak mau neraka.